Berkali-kali dikecewakan, berkali-kali juga aku mencoba untuk memaafkan. Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Terima kasih kepada bunda-bunda yang setia menunggu kelanjutannya. Loh, kok kamu sudah pulang? Emang acaranya sudah selesai? Tanya Mas Raffi setelah aku sampai di rumah. Tapi aku tak menjawab. Namun laki-laki itu terus bertanya. Jawab dong Sar, aku tanya. Katanya sedikit membentak. Jadi kamu mau tahu kenapa aku pulang cepat? Bahkan acara belum mulai pun aku sudah pulang. Aku balas membentaknya. Mendengar aku yang seperti kesetanan, Mas Raffi hanya bisa menatap dengan diam. Silakan saja kamu tanya kepada ibu atau adikmu sana. Pasti mereka yang sudah menyebabkan semua ini. Pasti mereka yang sudah memfitnahku. Siapa lagi? Atau jangan-jangan malah kamu? Kataku menuduh. Karena aku sudah terlanjur jengkel. Aku jengkel dengan mereka semua, terutama dengan Mas Raffi. Apa sih maksudmu, Sar? Tak mungkinlah. Ibu dan adikku memfitnah kamu. Pasti kamu salah paham. Lagi-lagi Mas Raffi masih membela ibunya. Ya sudah kalau tidak percaya. Tanyakan sendiri pada mereka. Atau tanyakan saja pada tetanggamu yang sudah menggosipkanku yang tidak-tidak. Ucapku lagi dengan tegas sambil menatapnya tajam. Aku segera meninggalkan Mas Raffi. Dia masih bingung dan terpaku. Aku masuk ke dalam kamar dan langsung menguncinya. Iya. Aku rasanya sudah malas untuk sekamar dengan suamiku sendiri. Ya Allah, aku sudah lelah dengan rumah tangga ini. Langkah apa yang seharusnya aku ambil? Berilah hamba petunjuk. Untuk menenangkan diri, aku berzikir sampai ketiduran. Dan terbangun di sore harinya setelah lewat sholat asar. Astagfirullah, aku belum sholat asar. Dengan panik, aku segera mengambil wudhu dan melaksanakan kewajibanku. Meskipun sudah 5:30 sore, mudah-mudahan sholatku diterima. Oh iya, tadi aku mimpi apa ya? Kenapa aneh sekali? Gumamku. Karena tadi aku bermimpi kalau aku dan suamiku bercerai. Karena kami beda keyakinan. Padahal aku dan suamiku itu satu keyakinan, sama-sama beragama Islam. Tapi kenapa dalam mimpiku, aku dan suamiku itu beda keyakinan? Mana bisa kan kami menikah kalau begitu? Mungkin hanya bunga tidur saja. Atau, astagfirullah, apakah mungkin itu jawaban dari pertanyaanku? Tidak, itu tidak mungkin. Tapi, sekarang aku malah semakin bingung dengan diriku sendiri. Ada rasa lelah di dalam hati ini, tapi rasa cinta juga masih ada. Dan rumah tangga yang hambar ini tidak terasa sudah berlangsung selama 3 bulan. Sudah 3 bulan ini, aku tak baik dalam komunikasi dengan Mas Raffi. Aku bicara ketika ia bertanya, dan aku masih tetap tidak menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Aku tak memasak untuknya. Aku tak melayaninya. Aku tak mau mencuci bajunya. Aku juga tidak mengisi kebutuhan dapur. Aku biarkan dapur dalam keadaan kosong, tidak ada stok makanan. Aku memilih mengurus diriku sendiri, makan di luar, menikmati hidup. Hingga suatu hari, kekecewaanku di titik puncaknya. Ya Allah, kemana uangku? Astagfirullah, besokan jadwalnya aku bayar hutang ke Kamila. Gimana ini? Hari itu aku sangat panik, karena uang yang sudah aku kumpulkan sebesar 10 juta rupiah, raib entah kemana. Padahal seingatku, aku simpan uang ini di tempat yang sangat aman. Hanya aku sendiri yang tahu. Tapi kenapa tiba-tiba hilang? Tidak mungkin ada maling. Kalau ada maling, pasti barang berharga lainnya juga hilang. Tapi ini hanya uangku yang hilang. Sementara ponsel yang tergeletak masih utuh. Ada tablet juga. Tidak hilang. Jangan-jangan Mas Raffi lagi.
Astagfirullah, tega kamu Mas kalau memang benar kamu pelakunya. Dengan penuh emosi, aku segera mencari keberadaan suamiku. Amarahku tak dapat aku bendung lagi. Kalau memang benar dia pelakunya, tega sekali. Tidak ikut membayar hutangku, tapi dia malah mencuri uangnya. Uang yang akan kugunakan untuk membayar hutang. Aku berhutang juga gara-gara dia. Dia menjual perhiasanku tanpa izin. Jika memang Mas Raffi pelakunya, aku pasrah. Besok, aku akan segera ke pengadilan. Tujuan pertamaku adalah rumah ibu mertua. Biasanya kalau suamiku tak ada di rumah, pasti dia ada di sana. Benar kan? Ini sendalnya. Aku memilih mengendap-endap, karena dari luar aku mendengar pembicaraan yang agak serius. Makasih ya nak, uang ini benar-benar ibu harapkan. Ibu pingin sekali beli perhiasan itu. Kamu pasti sudah tahu kan? Makasih ya nak, kamu memang selalu bisa ibu andalkan. Ngomong-ngomong, ini uang kamu kan? Bukan uang istri kamu? Karena ibu nggak mau kena masalah. Dari luar, aku mendengar suara ibu mertua sedang bicara. Ya uangku lah bu. Mana ada itu uangnya Sari? Sari itu nggak punya uang, karena dia harus bayar hutang ke temannya. Jawab Mas Raffi enteng. Aku tidak menyangka kalau lagi-lagi dia bisa mengatakan kalimat itu. Lagi-lagi dia mengakui yang bukan miliknya. Lagi-lagi dia mengambil milikku. Bagus. Bukan hanya perceraian yang akan aku ambil, melainkan akan kulaporkan kamu ke polisi, Mas. Gumamku. Tak lupa aku segera mengaktifkan rekaman dalam ponselku. Aku akan merekam semua percakapan mereka sebagai barang bukti yang kuat. Masa sih ini uangmu? Kok ibu gak percaya sih? Bukankah gajimu selalu habis setiap bulannya untuk ibu dan adikmu? Masa kamu punya uang sebanyak ini? Apalagi ibu baru minta kemarin. Hari ini kamu sudah ada uangnya. Jujurlah sama ibu, jangan bohong. Ibu mertua sepertinya memancing Mas Raffi. Dan laki-laki itu pun tertawa. Ibu tahu saja kalau aku sedang bohong. Ya, seperti yang ibu katakan, uangku selalu habis untuk ibu dan Kalisa. Ya, ini uang Sari, Bu. Dia menyimpannya di tempat yang sangat aman, Bu. Tapi waktu itu aku tidak sengaja melihat Sari menyimpan uang ini. Jadi aku tahu. Aku yakin kalau uang ini dia gunakan untuk membayar hutang. Tapi ya nggak apa-apa lah, Bu. Pasti dia nanti bisa cari gantinya lagi seperti yang sudah-sudah. Sekarang uangnya untuk ibu saja. Belilah apa yang ibu inginkan. Karena kapan lagi Bu aku bisa membahagiakan ibu kalau bukan sekarang. Akhirnya pengakuan itu aku dapatkan dari mulut Mas Raffi. Untunglah suaranya cukup jelas. Mudah-mudahan bukti ini bisa diterima. Kamu memang pintar, Raffi. Kamu harus memanfaatkan istrimu itu. Rugi dong kamu. Istrimu banyak uang, tapi kamu tidak bisa menikmatinya. Terus saja lakukan hal seperti ini. Ada hakmu kok di uang istrimu. Kamu tidak usah merasa khawatir. Aku semakin kesal dan geram mendengar ucapan ibu mertua. Bisa-bisanya, dia menyuruh anaknya untuk memanfaatkan aku. Bahkan dengan entengnya dia mengatakan, kalau uangku ada hak suamiku. Enak sekali. Selama ini saja aku tak pernah dinafkahi. Sekarang aku punya uang, malah bilang di sana ada haknya. Dasar orang tua tidak tahu diri. Umpatku kesal di dalam hati. Iya Bu, ibu tenang saja. Apapun yang ibu inginkan, aku akan selalu berusaha menurutinya, Bu. Karena bagiku kebahagiaan ibu adalah segalanya. Lagi-lagi Mas Raffi mengatakannya dengan penuh percaya diri. Seolah dia malaikat yang bisa membahagiakan ibunya. Padahal, dia baru saja mencuri uangku. Tapi dengan tidak tahu malunya, dan dengan percaya dirinya dia mengatakan kalimat itu. Bagus.
Bukan hanya kamu yang akan kujebloskan ke penjara, Mas, tapi ibumu dan juga adikmu. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, aku segera pergi dari sana. Tak lupa, ada senyum penuh arti di bibirku. Tak perlu menunggu besok. Sepertinya sekarang juga sudah bisa. Gumamku dalam hati. Aku urungkan niatku untuk pulang ke rumah. Tujuanku beralih langsung ke kantor polisi. Karena penjahat harus segera ditangkap. Kalau tidak, bisa kabur nanti. Untunglah, bukti-bukti Mas Raffi menjual perhiasanku juga masih ada. Mudah-mudahan ini bisa semakin menguatkan. Bu, apakah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja? Ucap polisi. Mungkin maksudnya agar bisa damai saja. Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa lagi. Bukan cuma sekali ini, tapi sudah berkali-kali. Saya sudah kecewa dengan suami saya. Tapi bukan perkara kecewa saja, tapi sudah keterlaluan. Uang itu akan saya gunakan untuk membayar hutang, tapi malah dicuri oleh suami saya. Dan uang itu akan digunakan untuk membeli perhiasan ibu mertua. Tolong Pak, tolong saya. Berilah keadilan ke saya. Aku berusaha memohon. Baiklah kalau begitu, Bu. Kami akan menerima laporan Ibu dan akan menindaklanjuti kasus ini. Kami akan segera melakukan penangkapan. Karena bukti yang Ibu berikan sudah cukup kuat. Meskipun sebenarnya ini hanya masalah keluarga. Tapi jika Ibu tidak ingin berdamai, maka kami akan meneruskan kasus ini. Aku lega karena laporanku diterima dan akan ditindaklanjuti. Aku tak akan pernah mau damai. Aku akan terus berusaha sampai mereka benar-benar masuk ke dalam penjara. Aku tak peduli lagi. Hatiku sudah benar-benar mati. Tak ada lagi rasa kasihan dan rasa sayang di hatiku ini. Semua sudah berubah menjadi benci. Keesokannya laporanku benar-benar ditindaklanjuti oleh kepolisian. Mas Raffi yang baru bangun tidur mendapatkan tamu yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Ada apa ya, Pak? Tanya Mas Raffi dengan polosnya. Kami diperintahkan untuk menangkap Anda, Pak. Ini surat penangkapannya. Jawab Pak Polisi dengan sangat tegas. Loh, saya salah apa, Pak? Saya tidak melakukan kejahatan. Elaknya. Mohon maaf, Pak. Laporan sudah masuk. Anda diduga melakukan pencurian. Jika ingin menjelaskan, mari jelaskan di kantor polisi saja. Loh, tunggu Pak. Siapa yang melaporkan saya? Ibu Sari Pratiwi. Jawab Pak Polisi. Mas Raffi sangat terkejut. Spontan dia langsung menoleh ke arahku yang ada di belakangnya. Kamu? Katanya serasa tidak percaya. Aku hanya tersenyum. Tapi Pak, tunggu dulu Pak. Saya butuh penjelasan dari istri saya. Kenapa bisa dia melaporkan saya? Saya tidak melakukan pencurian. Mas Raffi masih berusaha membela diri. Maaf Pak, laporan sudah diterima. Dan korban tidak mau berdamai atau mencabut laporannya. Jadi silakan Bapak jelaskan di kantor polisi dan kita cari jalan keluarnya di sana. Kata polisi lagi dengan tegas. Akhirnya Mas Raffi dibawa secara paksa karena dia memberontak. Aku juga langsung menyusulnya karena aku harus memberikan keterangan. Aku juga sudah menyewa pengacara. Untunglah Kamila mau membantuku lagi. Ya, lagi-lagi aku merepotkannya. Sar, kenapa kamu melaporkan aku? Apa salah aku? Kata Mas Raffi, sepertinya dia belum sadar juga akan kesalahannya. Kamu gak lupa kan? Kalau habis mengambil uangku 10 juta. Jawabku setelah kami di kantor polisi. Mas Raffi pun langsung terdiam. Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Bagaimana Pak Raffi? Benarkah yang dituduhkan oleh Bu Sari Pratiwi? Tanya polisi. Mas Raffi pun tidak bisa menjawab. Lagi-lagi dia hanya diam. Baiklah kalau begitu, kami anggap Anda memang benar melakukannya. Karena tidak bisa membela diri lagi dan tidak bisa mengelak. Bukti juga sudah sangat kuat. Anda yang mengakui sendiri. Kata polisi lagi.
Akhirnya hari itu, Mas Raffi ditahan. Dan tak lama kemudian, ibu mertua dan juga Kalisa ikut menyusul. "Pak, kami salah apa? Kami tidak tahu apa-apa," tanya mereka berdua dengan wajah polosnya. Ya, seperti orang tidak berdosa, namun sebenarnya mereka adalah pendorong untuk Mas Raffi agar berbuat jahat. Sama seperti Mas Raffi, ketika ditanya soal uang, mereka hanya diam, tidak bisa menjawab apa-apa. Ketiganya kompak ditahan sampai nanti persidangan. Untuk memutuskan berapa lama mereka akan mendekam di balik jeruji besi. Sebelum aku pergi, aku senyum ke arah mereka bertiga. Aku terlihat seperti orang jahat. Ya, mungkin beginilah jika orang baik disakiti berkali-kali. Aku berubah menjadi orang jahat, bahkan lebih jahat daripada yang mereka lakukan dulu. Aku tapi tidak menyesal. Aku merasa puas. Waktu pun terus berlalu. Dibantu pengacaraku yang sangat profesional, masalahku satu demi satu bisa selesai. Mas Raffi yang tidak memiliki uang, tentu dia tidak bisa menyewa pengacara yang handal. Sehingga pengacara yang disediakan oleh negara tidak mampu untuk menangani kasus ini. Lagi pula, dia memang bersalah. Bukti yang aku miliki sudah sangat kuat. Jadi mau membela diri sekuat apapun, tidak akan pernah bisa diterima. Akhirnya setelah melalui proses persidangan yang sangat panjang dan melelahkan, Mas Raffi, ibu mertua, dan adik iparku divonis penjara selama 5 tahun. Iya, 5 tahun. Sesuai dengan harapanku tentunya. Ibu mertua dan Kalisa menangis. Mereka tidak percaya kalau mereka akan dipenjara selama 5 tahun. Karena meskipun bukan mereka yang melakukan, tapi mereka turut serta memberi ide dan bahkan menjadi otak dalam pencurian ini. "Sar, maafin ibu. Tolong cabut laporannya. Ibu tidak mau dipenjara. Ibu sudah tua, Sar. Kasihanilah ibu," kata ibu mertuaku memohon setelah selesai persidangan. "Aku gak bisa. Aku sudah terlanjur kecewa," jawabku dengan tegas. Kemudian segera berlalu pergi. Karena aku tak mau merasa kasihan jika terus berada di sini. Sekarang tinggal satu lagi, urusan perceraianku dengan Mas Raffi. Sekali sidang lagi, maka sudah final, aku resmi berpisah dengan dia. Akhirnya, akte cerai sudah aku terima. Itu artinya, aku sudah bebas sekarang. Gumamku merasa bahagia. "Bu, bahagia banget. Udah punya status baru," goda salah satu karyawanku. "Ya gimana ya? Siapa yang gak senang kalau sudah terbebas dari rumah tangga toksik?" jawabku sambil tersenyum. "Iya Bu, saya juga sangat setuju jika Ibu berpisah. Maaf ya Bu, bukan ingin mendoakan yang buruk. Tapi dari dulu saya memang sudah gak suka dengan suami Ibu dan keluarganya. Keterlaluan banget mereka Bu. Saya pun gak nyangka kalau Ibu sanggup bertahan selama 10 tahun Bu. Kalau saya, mungkin setahun juga udah gak kuat." Lanjutnya lagi memberi komentar. Ya. Makasih ya kamu sudah bersimpati. Ya sudah, lanjut kerja. Itu pelanggan lagi ramai," kataku. Karena aku malu jika nanti ada orang yang dengar. Ya, meskipun aku memang menginginkan status ini, tapi tidak mungkin juga aku umbar-umbar kan? Setelah bercerai, aku semakin tenang menjalani hidupku. Usahaku juga semakin lancar dan stabil. Hutang-hutangku dengan Kamila alhamdulillah sudah lunas. Karena omset yang terus naik. Tak henti-hentinya aku bersyukur. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seseorang. Dia adalah pelanggan setiaku. Bisa 2 hari atau 3 hari sekali dia makan bakso di tempatku. Selama ini aku menganggapnya hanya pelanggan biasa. Namun,
Setelah 6 bulan bercerai dari Mas Raffi, kok ada yang beda? Dia perlahan-lahan mulai mengajakku mengobrol. Hingga akhirnya kami bertukar nomor telepon. Berlanjutlah kami semakin dekat dengan berkomunikasi di telepon. Kedekatan itu terus berlanjut sampai 4 bulan lamanya. Tapi dia belum ada mengatakan ingin serius atau apa. Ya, sebenarnya aku berharap. Tapi tidak mau terlalu berharap juga. Takut kecewa. Hingga suatu hari, dia mengajakku bertemu. Katanya ada hal yang ingin dia bicarakan. Mau ngomongin apa sih? Tanya aku penasaran melalui telepon. Sudah, kamu datang saja ke tempat yang sudah aku bilang tadi ya. Pokoknya aku tunggu, jangan sampai tidak datang. Ucapnya di telepon. Aku pun mengiyakan. Hingga sore itu, aku datang ke tempat janjian kami. Di sana, aku sudah melihatnya dari kejauhan. Tapi, dia bersama seorang wanita. Siapa wanita itu? Apakah ibunya? Bukankah ibunya sudah meninggal, dia bilang? Aku semakin penasaran. Langkahku pun sudah semakin dekat dengan dia. Mas Febri, panggilku. Laki-laki itu langsung menoleh. Begitu juga dengan wanita parubaya yang ada di sebelahnya. Sari, sudah dari tadi kah? Tanyanya. Aku menggeleng. Mataku langsung melihat ke arah wanita itu. Kenapa seperti tidak asing? Tapi sepertinya aku tak pernah bertemu. Tapi aku merasa kenal. Siapa sebenarnya dia? Siapa? Spontan aku langsung bertanya sambil tersenyum. Duduk dulu yuk, ajak Mas Febri. Aku pun mengikutinya dan duduk di meja yang sudah dia pesan. Jadi begini, Sar. Mungkin kamu tidak tahu siapa wanita ini. Tapi kalau sudah aku bilang nanti, pasti kamu sangat terkejut. Kata Mas Febri membuatku semakin penasaran. Siapa sih, Mas? Tanyaku. Nak, ini benar kamu Sari Pratiwi? Akhirnya wanita parubaya itu bersuara. Iya, Bu. Saya Sari Pratiwi. Ibu siapa? Tanyaku semakin penasaran. Aku. Sebelum ia mengatakan kalimat lanjutannya, wanita itu malah menangis. Menangis sampai sesenggukan. Hingga Mas Febri memeluknya. Yang kuat ya, Bu. Tidak apa-apa. Sari itu orang yang baik. Pasti Sari bisa memaafkan. Kata Mas Febri dengan pelan, tapi aku masih bisa mendengarnya. Aku mengerutkan kening karena semakin bingung. Sebenarnya ada apa sih? Tanya aku lagi. Jadi begini, Sar. Sepertinya Ibu Santi tidak sanggup untuk mengatakan. Bagaimana kalau aku yang mewakilinya? Tanya Mas Febri. Aku pun mengangguk cepat karena ingin segera mendapatkan jawabannya. Jadi begini, Sar. Sebenarnya Ibu Santi ini adalah ibu kamu. Kata Mas Febri yang membuatku sangat terkejut. Mataku langsung melotot. Mulutku sampai menganga. Bahkan aku tak sadar sudah menumpahkan minuman yang sudah dipesan. Apa? Ibuku? Tanyaku tidak percaya. Wanita parubaya itu pun mengangguk. Pertanda, ia mengiyakan pertanyaanku. Kamu ibuku? Tanyaku sekali lagi. Iya, Sari. Ini ibu, Nak. Ibu yang sudah menelantarkan kamu. Ibu yang sudah sangat berdosa terhadapmu. Ucap wanita parubaya itu. Aku rasanya tidak percaya. Tapi ada rasa senang di hati ini. Meskipun rasa canggung juga lebih besar. Wanita di samping Mas Febri itu berjalan mendekatiku. Dia beranjak dari kursinya. Nak, maafin ibu. Ibu sudah sangat berdosa kepadamu, Nak. Maafin ibu ya. Wanita itu berkali-kali meminta maaf. Aku bingung harus berkata apa. Aku senang bisa bertemu dengan ibuku. Tapi
Ada rasa aneh di hati ini. Ibu tahu, kamu mungkin marah. Tapi ibu mohon nak, terimalah ibu. Ibu ini ibu kamu. Ibu tahu dosa ibu sangat banyak. Tapi ibulah yang melahirkan kamu. Maaf, selama ini ibu tidak mencarimu. Tapi karena itu juga, ibu selalu merasa berdosa. Ibu hidup tak pernah tenang. Kalau tidak ada Nak Febri, mungkin ibu sudah tidak ada di dunia ini. Karena dialah yang menolong ibu, hingga ibu bisa hidup sampai sekarang. Aku semakin bingung dengan pengungkapannya. Aku langsung menatap Mas Febri, pertanda butuh penjelasan. Jadi begini, Sar. Dulu aku tak sengaja bertemu dengan Ibu Santi. Aku temukan beliau dalam keadaan sakit. Beliau hidup sendirian di sebuah gubuk tua yang sudah reot. Karena tak tega, aku menolongnya. Saat itu, aku sedang ada perjalanan di luar kota. Aku sedang survei tempat yang akan dijadikan sebagai gudang pabrikku. Dan aku bertemu beliau. Beliau dalam keadaan sakit. Aku membawanya ke rumah sakit. Aku merawatnya sampai beliau sembuh. Hingga akhirnya beliau bekerja di rumahku sampai sekarang. Beliau sering bercerita. Kami juga sering bertukar cerita. Itulah kami tahu kehidupan masing-masing. Hingga aku menjadi langganan bakso di tempatmu karena memang rasanya enak. Aku juga berusaha mencari tahu siapa pemilik dari bakso itu. Dan ternyata kamu. Dan setelah banyak cerita dengan Ibu Santi, akhirnya beliau mengungkapkan siapa nama anaknya yang sudah ia telantarkan. Ternyata namanya sama seperti namamu. Aku berusaha mencari tahu asal-usulmu. Ya, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan kamu. Karena aku penasaran benarkah Sari Pratiwi yang Ibu Santi maksud adalah kamu. Dan ternyata benar. Dan hari ini, aku merencanakan pertemuan kalian. Mas Febri menceritakannya dengan detail, sehingga aku cukup mengerti bagaimana mereka bisa bertemu. Kini aku menoleh ke ibu yang bernama Ibu Santi itu. Kamu benar ibuku? Tanyaku. Aku berusaha memegang wajahnya, wajah yang sudah keriput. Tapi memang ada sedikit kemiripan antara aku dan dia. Ini buktinya. Ini bukti foto kamu ketika masih kecil. Bu Santi mengeluarkan sebuah foto lawas dari dalam dompetnya. Iya, itu memang aku. Aku pernah melihat fotoku di waktu kecil. Dan Bapak bilang dulu, kalau foto ini hanya ada 2. Satu di Bapak dan satu di Ibu. Untuk memastikan, aku segera mengambil foto milikku. Foto yang dari Bapak. Dan ternyata benar, itu memang aku. Aku berfoto bersama Bapak, dan aku berfoto dengan Ibu. Air mataku langsung jatuh. Aku mengingat kenangan bersama Bapak. Dan aku merasa bahagia karena sekarang bisa bertemu dengan Ibu. Kupeluk wanita parubaya itu. Aku rasakan kehangatan pelukannya, yang selama ini tak pernah aku rasakan sedikit pun. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu sudah jahat. Ibu terus meminta maaf kepadaku. Air matanya sampai jatuh mengenai kulitku. Disitulah aku merasa hatiku bergetar. Aku memang kesal dan benci, tapi seketika rasa benci itu hilang. Iya, Bu. Sari sudah maafkan Ibu. Kita lupakan saja masa lalu ya, Bu. Kita bangun masa depan bersama. Ibu jangan tinggalkan Sari lagi. Sari sudah gak punya siapa-siapa. Bapak sudah ninggalin Sari. Bapak sudah pergi untuk selamanya. Sari sudah bercerai dengan suami Sari, Bu. Bude juga sudah meninggal. Kuceritakan semua yang kualami selama tidak bersama Ibu. Iya, Nak. Ibu janji, Ibu akan tebus semua kesalahan Ibu sebelum Ibu pergi. Kata-kata itu membuatku semakin sedih. Ibu jangan pergi, Bu. Kita baru bertemu. Tolonglah, Bu. Ibu sehat dan hidup lebih lama, agar kita bisa bersama. Hari itu pun menjadi momen yang sangat membahagiakan bagiku. Karena akhirnya aku bisa bertemu dengan ibu kandungku. Berkat Mas Febri.
Sekarang aku dan ibu tinggal bersama. Ya, ibu tak lagi bekerja di rumah Mas Febri. Sebenarnya ibu tak bekerja sih di sana. Karena ibu hanya mengerjakan apa katanya, cuma menyiram tanaman saja. Ya, kondisi fisik ibu yang sudah tidak muda lagi. Dan kesehatannya yang memang sudah tidak sesehat dulu, tak memungkinkan untuk beliau bekerja keras. Ibu hanya bisa mengerjakan yang ringan-ringan saja. Bu, pokoknya ibu gak usah capek-capek ya. Urusan cari uang, biar Sari. Alhamdulillah usaha Sari lancar. Soal uang ibu gak usah khawatir ya. Yang penting ibu di rumah sehat, makan kenyang, pikiran tenang, kita bisa sama-sama. Ya bu? Ucapku kemudian mencium tangan ibu sebelum berangkat ke warung bakso. Iya nak, ibu senang kita bisa sama-sama lagi. Ibu akan nurut sama kamu. Tapi ibu bosan kalau di rumah sendirian. Ibu boleh ikut tidak sama kamu? Tanya ibu dengan lembut. Ibu mau ikut? Ayo bu, boleh banget. Akhirnya aku dan ibu berangkat bersama. Baru juga datang ternyata Mas Febri sudah menunggu. Sudah lama mas? Tanya aku ke Mas Febri. Ya lumayan lah, tapi gak apa-apa. Karena akhirnya yang aku tunggu datang juga. Jawabnya sambil tersenyum. Emang kamu nunggu siapa? Nunggu aku atau nunggu ibu? Tanyaku spontan. Ya, dua-duanya. Jawab Mas Febri terlihat malu. Sudahlah nak Febri, kalau memang kamu suka sama anak ibu, segera lamar. Mumpung ibu masih punya umur. Kata ibu tiba-tiba nyeletuk. Apa sih ibu? Buat malu aja. Mukaku langsung memerah karena menahan malu. Ibu ini ada-ada saja. Jadi, aku direstuin ibu. Tiba-tiba Mas Febri tanya seperti itu. Tentu, siapa yang tidak mau punya menantu seperti Nak Febri? Jawab ibu. Aku melihat lagi ke arah ibu. Aku semakin malu. Baiklah bu, laksanakan perintah ibu. Jawabnya. Apa sih mas maksudnya? Kalau gitu, aku pulang dulu ya bu. Aku mau persiapkan semuanya. Nanti malam, aku ke rumahmu ya Sar. Aku semakin bingung. Apakah Mas Febri benar dengan ucapannya itu? Bu, kok Mas Febri kayak gitu sih? Aku jadi takut. Dia bercanda kan bu? Tanyaku tidak percaya ke ibu, karena aku pikir ibu yang paling tahu. Tidak. Kalau dia sudah berkata seperti itu, maka dia serius. Ibu sudah lama kenal dengan Nak Febri. Jadi sedikit banyaknya ibu sudah paham. Jawab ibu. Namun jawaban itu semakin membuatku takut. Sudah ya, kita persiapkan diri saja nanti malam untuk menyambut kedatangannya. Dan kamu juga harus menyiapkan jawaban. Apakah kamu mau menerima lamarannya atau tidak? Ibu mengatakannya dengan sangat santai. Tapi aku terlihat begitu panik. Karena menurutku ini sangat mendadak. Bu, emang ada ya lamaran semendadak ini? Tanyaku masih tidak percaya. Ada dong nak. Ya ini, yang akan kamu alami nanti malam. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Kata ibu lagi sambil tersenyum. Ibu malah meninggalkanku. Aku bahkan masih bertanya-tanya dalam benak ini. Aku mimpi atau tidak ya? Aku terus menggelengkan kepalaku agar segera tersadar. Mungkin saja aku hanya menghayal. Tapi itu semua kenyataan. Aku tidak sedang bermimpi atau berhayal. Daripada aku pusing, lebih baik aku bekerja sajalah. Sar, kita jangan lupa beli kue ya nanti. Karena kan mau ada tamu. Kata ibu mengingatkan setelah sore. Hah? Kue? Jadi beneran bu? Emang mau datang beneran? Tanya aku masih tidak percaya. Ya beneran lah nak. Masa bohongan? Sudah. Ayo cepat kita pulang. Kita beli kue. Kita persiapkan menyambut tamu. Tidak baik dong kalau ada tamu tidak kita sambut dengan baik. Kata ibu lagi. Aku pun hanya bisa menuruti kata ibu. Aku seperti dihipnotis. Akhirnya sore itu sebelum pulang ke rumah, aku membeli beberapa kue. Kata ibu, Mas Febri akan datang bersama omnya. Karena dia tidak punya orang tua lagi, hanya om yang ia punya. Sambil perjalanan menuju ke rumah, aku menanyakan satu hal ke ibu. Bu, apa ibu setuju jika aku menikah dengan Mas Febri?
Tanyaku. Sangat setuju, Nak. Febri itu orang yang baik. Dia sangat tulus. Ibu saja yang dia tidak kenal, ia tolong sampai sembuh. Bahkan ia menampung ibu sampai sekarang. Sebelum ketemu kamu kemarin, kalau tidak tulus, mana mungkin, Nak, dia mau menampung ibu yang sudah tua dan tidak bisa bekerja ini? Kata ibu menjelaskan. Aku pun setuju dengan pendapat ibu. Karena tidak mungkin orang yang tidak tulus bisa melakukan hal itu. Terimalah, Nak Febri. Mudah-mudahan dia bisa membahagiakan kamu. Tidak seperti Raffi, kata ibu. Aku pun mengangguk, pertanda paham dengan maksud ibu. Oh ya, kenapa ibu bisa ditemukan di gubuk tua yang sudah reot itu? Karena ibu dibuang oleh majikannya. Iya, ibu sudah tua, tidak bisa bekerja lagi. Sehingga majikannya tidak mau memperkerjakan ibu. Apalagi ibu sakit-sakitan. Dibuanglah ibu ke tempat yang sangat jauh dari tempatnya bekerja dulu. Bahkan ibu tidak tahu ibu ada di mana. Ya selama ini, ibu bekerja ikut orang, menjadi pembantu rumah tangga. Ibu diperlakukan secara tidak adil. Ya seperti ibu disekap gitulah, kurang lebihnya. Ibu tidak bisa menyelamatkan dirinya, sehingga mau tidak mau, ibu harus bekerja di sana dengan gaji yang kecil. Tapi ibu bersyukur sih, karena masih dapat tempat tinggal. Ya meskipun kamarnya sempit dan juga pengap. Dan ibu menganggap kalau semua itu adalah balasan bagi dia, karena sudah meninggalkan suaminya dalam keadaan susah. Bahkan dia juga dengan tega meninggalkan seorang gadis kecil yang masih sangat membutuhkan perhatiannya. Iya, ibu sudah mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan kepada aku dan bapak. Sehingga ibu sudah sangat menyadari kesalahannya. Makanya, ibu meminta maaf berkali-kali, dan sampai sekarang pun ibu masih terus merasa bersalah dan sering meminta maaf kepadaku. Malam pun tiba, tamu yang kami tunggu akhirnya datang. Benar, Mas Febri datang bersama omnya dan juga tantenya. Jadi bagaimana, Sar? Apa kamu mau menerima pinangan Nak Febri? Tanya ibu setelah keluarga Mas Febri mengungkapkan maksud kedatangannya. Aku pun mengangguk 2 kali pertanda aku mau. Alhamdulillah. Kalau begitu jangan lama-lama ya. Kita langsung tentukan saja kapan tanggal pernikahannya. Karena menunda hal baik itu tidak baik, bukan? Kata Om Mas Febri. Benar itu, Pak. Kita percepat saja pernikahan mereka. Ditunda juga tidak baik. Mereka juga sudah sama-sama dewasa. Kata ibu melanjutkan. Akhirnya malam itu diputuskan kapan kami akan menikah. Ditentukanlah 2 minggu lagi dari sekarang. Iya, secepat itu. Karena kedua pihak keluarga tidak sabar. Ingin segera kami menikah. Benar juga sih kata mereka. Aku dan Mas Febri sama-sama sudah dewasa. Lagi pula statusku janda. Jadi tidak baik kalau aku menunda-nunda. Pasti jadi fitnah nantinya. Persiapan pernikahan alhamdulillah lancar. Tibalah hari H pernikahan kami. Tidak ada pesta mewah. Hanya ada resepsi sederhana saja. Yang penting bisa mengundang saudara, keluarga, dan juga orang-orang terdekat. Serta kolega Mas Febri. Suamiku itu seorang pengusaha, jadi koleganya sangat banyak. Mas Febri adalah pengusaha plastik daur ulang. Dia mengolah plastik bekas menjadi biji plastik, sehingga bisa digunakan untuk membuat plastik lagi, atau menjadi produk yang baru. Alhamdulillah, aku mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Bukan hanya memberi nafkah yang layak, Mas Febri juga memberikan perhatian yang luar biasa. Bahkan, dia tidak mempermasalahkan aku yang belum hamil setelah setahun pernikahan kami. Mudah-mudahan, aku dan suamiku segera diberikan momongan. Alhamdulillah. Ibu juga sangat sehat. Ya namanya orang tua ya seperti itu. Tapi setidaknya, ibu sekarang semakin bahagia karena melihat aku sudah menikah lagi. Mudah-mudahan
aku bisa terus membahagiakan ibu dan segera bisa memberinya cucu. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya juga ya bunda-bunda, semoga saya segera diberi keturunan.